Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar pendidikan dan guru dan informasi-informasi penting yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Untuk kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan satu informasi penting tentang afirmasi lama masa pengabdian jadi penentu lolos P3K tahap 2 tahun 2021. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu guru semuanya, perhatikan satu hal. Akhirnya Kemendikbudristek beri info terbaru soal afirmasi lama masa pengabdian guru sebagai penentu kelulusan P3K tahap 2. Sejumlah elemen guru mendesak supaya lama masa pengabdian guru dimasukkan ke dalam skema afirmasi seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K 2021. Merespon hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengakomodasi tuntutan itu. Pasalnya menurut Nunuk, jika skema afirmasi itu dimasukkan, maka harus mengubah aturan. Seperti diketahui pada tahap 1, seleksi P3K tahap 1, difokuskan untuk afirmasi guru-guru yang mengabdi di sekolah induk atau guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri. Lalu kami mengusulkan berbagai permohonan kebijakan yang tidak mengubah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan dan RB nomor 28 tahun 2021. Ini terang Nunuk dalam keterangannya pada hari Jumat 15 Oktober 2021. Karena terkait tuntutan berbagai asosiasi untuk mengubah terkait afirmasi masa kerja tidak bisa kita akomodir karena harus mengubah Permenpan imbuhnya. Nunuk menguraikan yang bisa dilakukan Kemendikbudristek adalah mengusulkan afirmasi atau bonus nilai ambang batas NAB untuk guru usia di atas 50 tahun. Kebijakannya nilai kompetensi teknisnya diakui. Pengalaman mengajar hingga usia 50 tahun itu sudah cakap. Lalu ada penyesuaian nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara terang Nunuk. Nah, selebihnya, kata Nunuk, diberikan penyesuaian nilai ambang batas atau NAB untuk seluruh peserta tanpa kecuali, agar seluruh guru honorer mendapatkan manfaat. Hal itulah yang membuat pengumuman P3K sempat diundur hingga 2 pekan. Jadi ini maksudnya adalah penundaan pengumuman P3K tahap 1 itu tertunda sampai 2 pekan oleh karena penerapan afirmasi yang menguntungkan para guru yang sudah lama mengabdi dan guru-guru yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Nah, itulah sebabnya perlu waktu hingga 2 minggu dari pengumuman yang seharusnya untuk menetapkan hal ini menjadi keputusan Menteri Pan-RB, tutur Nunuk. NAB 1, 2, dan 3 yang terdapat pada Permenpan dan RB nomor 1169 tahun 2021 ini dijelaskan Nunuk akan terus dipakai untuk ujian-ujian selanjutnya. Ujian selanjutnya yang dimaksud adalah ujian tahap 2 dan tahap 3 ke depan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru yang mungkin ikut seleksi pada tahap 2 dan tahap 3 ke depan, perhatikan hal ini. Ya. Mekanisme ujian tahap 2 dan tahap 3 tidak berubah, sama persis dengan ujian 1 atau ujian pada tahap 1 ya, sebagaimana tertuang dalam Permenpan dan RB nomor 28 tahun 2021. Ini tegasnya Nunuk. Terkait opini dan keluhan masyarakat, Nunuk mengaku akan terbuka dan siap menampung. Dalam arti tidak pernah menghindar dari tanggung jawab untuk merespon berbagai hal atau input dari masyarakat. Menghindari ketidakpuasan hasil ujian itu dituangkan melalui sanggah. Kami menyiapkan layanan helpdesk lewat call center di 1-500-997 yang dapat dihubungi dari pukul 07.00 WIB pagi hingga 23.00 WIB. Bisa juga melalui Telegram yang tersedia
dan portal bantuan pada kontak di laman guru P3K kemdikbud.go.id. Terang nonok. Desakan P2G. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mengkritisi sejumlah skema afirmasi dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan afirmasi yang tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021 ini tidak mencerminkan afirmasi tambahan sebagaimana yang diharapkan guru honorer selama ini. Sebabnya, pemerintah memberikan afirmasi bukan melihat lama pengabdian, melainkan usia guru honorer. Skema afirmasi tambahan berdasarkan lama mengabdi, yaitu dihitung dari lama mengabdi sebab lama pengabdiannya berbeda-beda. Ada guru usianya 40 tahun tapi sudah mengabdi 15 tahun. Artinya sejak usia 25 sudah menjadi guru honorer. Jadi bukan hanya afirmasi usia seperti afirmasi yang sekarang diberlakukan bagi guru 50 plus ke atas. Jelasnya dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu 9 Oktober 2021. 9 Oktober 2021 ini artinya setelah atau 1 hari setelah tanggal pengumuman pada tanggal 8 Oktober kemarin. Nah, demikian hal ini ya, supaya menjadi pedoman kepada teman-teman, juga menjadi pedoman Bapak Ibu guru yang akan mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 dan mungkin tahap 3 ke depan, supaya menjadi bahan perhatian dan menjadi pedoman untuk kita tentang afirmasi ini. Nah, inilah informasi yang perlu saya sampaikan supaya menjadi bahan pertimbangan kepada Bapak Ibu dan terlebih menjadi pedoman dalam mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3 yang akan segera dilaksanakan ke depan ini. Demikian informasinya, kurang lebih saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.